Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku teman-teman. Seperti biasa ya, kegiatan ibu rumah tangga yang di rumah aja. Dan kegiatannya itu-itu aja, tapi insya Allah semangatnya luar biasa. Nah, kali ini aku awali kegiatan aku dengan ngejemurin pakaian nih teman-teman. Rutinitas yang bisa dibilang hampir setiap video itu selalu ada gitu ya. Mungkin hampir setiap hari lah gitu ya teman-teman, selalu ada. Karena ya memang aku tuh jarang banget nggak ngevideoin jemur-jemur pakaian. Ya kadang ada juga sih masanya aku nggak ngevideoin, dan biasanya itu karena aku tuh ada urusan mau kemana-mana gitu, jadi pengen buru-buru ataupun aku emang lagi nggak mood aja ngevideoin gitu ya. Karena sebagai manusia biasa teman-teman, dengan segala tantangan dan rintangan di rumah, kadang itu mood kita itu benar-benar nggak bisa diprediksi ya. Jadi misalnya hari ini mood kita itu pagi-pagi tuh berantakan gitu sih, bisa jadi nanti di siang hari mood kita bagus gitu. Dan kalau aku sendiri sih teman-teman, biasanya aku tuh juga sering ya ngalamin yang namanya mood yang nggak bagus gitu. Dan biasanya kalau mood aku tuh yang udah bener-bener kayak pagi tuh ya bener-bener nggak mood banget gitu ya. Nah biasanya aku nyari kegiatan yang aku senengin gitu. Ya seperti yang kalian tahu lah teman-teman, kegiatan aku mah kalau lagi nggak mood itu yang bisa bikin semangat itu adalah kegiatan aku yang kayak geser-geser atau bersih-bersih gitu ya teman-teman. Atau tata menata perintilan dapur atau perintilan di mana gitu ya, pokoknya di rumah gitu. Nah itu benar-benar bisa bikin aku tuh jadi kembali lagi semangatnya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya mood aku tuh udah mulai goyah teman-teman, ya udah deh ya aku tuh memutuskan untuk melakukan kegiatan yang aku sebutkan tadi ya teman-teman. Karena setelah kita melakukan itu tuh menurut aku kayak ada suasana baru gitu ya. Terus juga kayak apa ya, kayak lebih enak aja mata memandang. Jadinya setelah itu mood itu benar-benar bagus. Dan biasanya kalau setelah mood itu bagus teman-teman, malah kayak susah berhentinya gitu ya beraktivitas, masya Allah ya. Hanya kitalah yang tahu apa yang kita sukai ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi jemur-jemur pakaian, ini aku mau ke laundry room nih teman-teman. Ini tuh laundry roomku udah bener-bener parah banget kotornya. Karena memang kalau untuk laundry room ini teman-teman ya, aku tuh mut-mutan buat ngebersihinnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi kerjaanku banyak, jadi kadang itu habis nyuci, untuk si lantainya kadang nggak aku sikat-sikat gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat lantainya itu sebenarnya udah butek banget ya teman-teman. Padahal ini tuh belum terlalu lama sih, paling kayak 4 harian lah teman-teman nggak aku bersihin, dan ini tuh udah butek banget. Makanya hari ini tuh aku mau bersih-bersihin keseluruhan si laundry room. By the way teman-teman, kemarin itu ada yang nanyain, Bun itu mesin cucinya taruh di bawah terus kena air apa nggak konslet Bun gitu ya. Kalau aku sendiri sih teman-teman, alhamdulillah nggak konslet. Karena kalau misalnya aku nyiram-nyiram juga nggak yang barbar banget ya. Sebagusnya sih teman-teman, memang kalau di laundry room itu atau buat tempat mesin cuci itu tempatnya ditinggiin gitu ya. Tapi jujur dulu pas aku bikin laundry room ini aku nggak kepikiran banget teman-teman. Jadi buat kalian yang sekarang ini tuh lagi pengen bikin laundry room baru atau mungkin renovasi laundry room, itu sebaiknya kalian bikin khusus di bagian tempat mesin cucinya itu tuh tinggi teman-teman. Jadi biar si mesin cucinya nggak sering basah gitu ya. Mungkin buat kalian tuh yang takut gitu. Tapi kalau aku sendiri teman-teman, memang sih sebenarnya itu termasuk kesalahan juga kali ya teman-teman, aku bikin laundry room ini dulu nggak dikasih alas nggak ditinggiin gitu ya bagian tempat mesin cucinya. Tapi ada juga keuntungannya buat aku pribadi yang orangnya bosenan gitu ya teman-teman. Jadinya kalau misalnya tempatnya itu cuma dibikin satu titik aja tinggi, otomatis aku tuh nggak bisa ngegeser-geser mesin cucinya gitu. Sedangkan aku tuh seneng banget yang namanya ngegeser-geser gitu ya. Karena aku menganggap barang-barangku itu sama kayak aku teman-teman, bosenan gitu ya. Takutnya kalau misalnya mereka tuh di situ-situ terus, takutnya mereka bosen gitu ya. Jadi aku pindah-pindahin. Ya itu sih perasaan aku aja ya. Padahal barang mah kagak punya perasaan ya teman-teman. Nah di sini tuh aku gosok-gosok teman-teman, ini aku sabunin ya, karena memang ada beberapa tempat itu yang menurut aku kok aku bersihin pakai yang biasa yang gosokan biasa itu kok nggak hilang gitu ya. Jadi sini aku sabunin teman-teman. Ya semoga ini tuh nggak konslet ya teman-teman ya, karena kan kayaknya mesin-mesinnya semuanya udah pada tertutup sih. Cuman aku nggak tahu, mungkin kalian tuh bisa kasih tahu ya teman-teman mana yang area-area
yang kayak jangan kita sabunin atau kita basahin gitu ya, boleh di-share di kolom komen. Karena jujur aku nggak terlalu tahu semuanya ya teman-teman. Jadi siapa tahu aja di sini kalian ada yang ngerti. Jadi kan bisa sama-sama nambah juga pengetahuan kita ya teman-teman. Walaupun teman-teman untuk si laundry roomku ini udah lumayan kelihatan cakep lah gitu ya. Tapi kalau untuk laundry roomku ini ya teman-teman beneran deh ya, mudah banget kotor, debuan gitu ya. Terus kadang itu suka ada kotoran cicak teman-teman, karena di rumahku cicak tuh banyak banget teman-teman ya, Masya Allah banget deh. Makanya kalau misalnya kadang tuh ya teman-teman aku tuh habis nyuci pakaian gitu ya, kadang kan suka aku bersihin juga kan mesin cucinya ya, minimal bagian paling atas tuh pasti aku bersihin teman-teman, baik di videoin maupun nggak di videoin tuh pasti aku bersihin gitu ya. Tapi terkadang teman-teman misalnya aku nyuci hari ini kan udah aku bersihin. Nah besok pas aku mau nyuci ya teman-teman, kadang itu di bagian tutupnya udah ada kayak cicak, terus juga kayak apa namanya, kayak mesin cucinya itu kayak kelihatan ada debu gitu loh. Debu yang kena air sedikit jadinya dia itu kayak kotor gitu kan kelihatannya. Nah itu yang sering terjadi teman-teman di mesin cuciku maupun di barang-barangku yang lain di dapur gitu ya. Ya mungkin karena efek dari si dindingnya belum diplester, terus juga nggak ada plafonnya gitu ya. Jadi memang harus lebih effort aja sih buat bersih-bersihnya. Ya kalian doain aja lah teman-teman, semoga aku juga ada rezekinya biar dapurku tuh bisa diplester. Karena aku tuh juga pengen banget ya dapurku sama ruang sebelah itu diplester teman-teman, biar kayak lebih bersih aja juga kelihatannya gitu. Pokoknya yang bagian area ada batu batanya itulah, itu pengen banget aku plester gitu ya teman-teman. Dan sambil juga mempersiapkan tabung-tabungan kecil-kecil lainnya buat beli perintilan-perintilan gitu ya, atau perabotan-perabotan ya teman-teman. Ya namanya kita manusia teman-teman, gak ada puasnya, udah punya ini pengen ini, udah punya itu pengen yang itu gitu ya. Jadi ya wajar banget sih menurut aku, intinya mah jangan sampai kita menghalalkan segala cara hanya untuk memenuhi keinginan kita. Apalagi keinginan kita itu bukan yang terlalu penting-penting banget gitu ya, apalagi hanya untuk sekedar memanjakan mata. Jadi jangan sampai kita itu diperbudak sama keinginan kita aja sih. Tapi kalau menurut aku ya teman-teman, semakin kita punya ada keinginan, semakin semangat juga kita aktivitas gitu ya. Tapi jangan sampai kita misalnya mengorbankan kesehatan kita hanya untuk memenuhi keinginan kita, itu menurut aku juga nggak pas ya. Masalahnya kayak ngonten ini teman-teman, mungkin sebagian dari kalian bilang aku tuh terlalu ngoyo ngonten. Menurut aku mah enggak ya. Justru aku malah ngerasa teman-teman aku tuh belum maksimal dalam dunia konten gitu ya. Sebenarnya masih banyak banget waktu-waktu senggangku itu yang nggak terlalu aku manfaatkan. Bahkan terkadang itu waktu senggang yang seharusnya aku tuh bisa lebih produktif, malah kadang aku tuh nggak memanfaatkan waktu itu gitu ya. Buat sekarang teman-teman di Facebook, aku tuh sering banget diminta buat ngevideoin gimana caranya ngonten gitu ya, gimana cara ngedit, pengen banget gitu loh teman-teman aku tuh produktif untuk bikin video kayak gitu. Cuman karena kemarin tuh aku sempat sakit gitu ya, terus juga terkendala sama handphone aku tuh yang cuman satu, jadi aku agak-agak susah sih ngepraktekinnya gitu ya. Cuman aku tuh pengen banget sih nanti tuh kayak sekedar praktek pakai handphone yang ada, entah pakai handphone pak suami gitu ya, buat ngasih tahu doang gitu ya teman-teman. Nah siapa nih diantara kalian yang punya Facebook juga, boleh teman-teman kalian follow gitu ya untuk Facebook aku ya, halaman Facebook Pro aku. Aku juga ada fanspage sih teman-teman, cuman fanspage itu aku udah lama banget nggak upload karena aku pengen ngembangin dulu yang FB Pro gitu ya. Nanti kalau misalnya itu udah bagus view-nya gitu ya, udah lumayan bagus lah gitu, baru aku tuh perbaiki juga atau bangun juga fanspage aku gitu ya. Karena menurut aku untuk melakukan sesuatu tujuan usaha yang maksimal itu memang kita perlu fokus gitu teman-teman. Nah balik lagi ke tentang kita itu pengen punya keinginan gitu ya teman-teman, yang tadi yang aku bilang gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya keinginan, itu pun yang sekiranya itu memang kejangkau sama kita gitu ya, jangan yang terlalu berlebihan banget gitu ya. Misalnya kayak aku berkeinginan pengen punya helikopter, ya itu kan berlebihan ya teman-teman keinginannya gitu ya. Kalau misalnya kita pengen ya boleh-boleh aja, tapi kan yang kita ngoyo kerjakan bukan buat itu gitu. Tapi kalau misalnya aku pengen aku kerja pengen banget punya motor baru misalnya, ya itu walaupun memang mungkin masih berat juga tetap ya masih mungkin lah gitu kan. Jadi ya yang sewajar-wajarnya aja gitu ya, nggak usah yang terlalu berlebihan banget gitu. Jadi aku tuh teman-teman semangat terus ngonten karena memang aku punya banyak banget keinginan aku
yang pengen aku penuhi gitu ya, pengen banget punya sesuatu yang bahkan belum pernah aku punya gitu. Kayak misalnya sofa teman-teman, aku tuh belum pernah loh punya sofa teman-teman dari masa orang tua, karena orang tuaku kan juga bukan orang yang berada gitu ya. Jadi kayak pengen banget di rumah sendiri, pengen banget punya sofa misalnya gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang ini udah punya rencananya gitu ya. Ya walaupun masih rencananya tapi nggak apa-apa kan. Mohon maaf juga kalau aku tuh sering banget bilang-bilang keinginan-keinginan aku di video ya teman-teman, dan aku minta doanya buat diaminkan gitu ya. Karena memang aku tuh percaya teman-teman, semakin banyak orang-orang baik yang mengaminkan, maka insya Allah apa yang kita inginkan itu bakalan dibantu Allah untuk terwujud gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, ocehanku kali ini tuh agak-agak lari dari video ya teman-teman. Nah ini tuh aku bersih-bersihin laundry room ini beneran lumayan lama ya. Aslinya itu kalau di videoin full gitu ya itu sekitar setengah jam itu video mentahannya. Tapi diedit sedemikian rupa ya teman-teman, biar nggak terlalu kayak apa ya, biar nggak terlalu panjang gitu. Walaupun bersih-bersih di kamar mandi ini tuh lumayan lama teman-teman, tapi ngebersihinnya itu sebenarnya nggak susah ya, karena kan alhamdulillah dia itu lantainya kan udah di keramik gitu ya, dindingnya juga keramik. Jadi ini tuh yang dibersihin cuman kayak pasir-pasir gitu teman-teman. Kalau kamar mandi aku yang dulu-dulu tuh ya, yang sebelum direnovasi itu kan kalian bisa lihat ya, parah banget lumutan gitu ya, belum lagi licin. Masya Allah beneran ada effort banget, dan ya alhamdulillah sekarang itu udah jauh lebih baik ya teman-teman. Nah ini udah bersih untuk si laundry room aku. Rasanya itu lega banget sih kalau ngelihatnya tuh udah bersih kayak gini. Oke deh teman-teman, ini aku mau lanjut dulu, mau ngambil daun singkong ya. Mohon maaf itu videonya goyang-goyang teman-teman, karena memang handphone aku ini tuh nggak ada untuk ini ya, apa namanya, stabilizernya gitu ya teman-teman. Ya maklum lah, handphonenya juga handphone yang nggak terlalu mahal-mahal banget gitu ya. Tapi semoga sih nanti suatu saat punya handphone yang stabilizernya itu bagus gitu ya, jadi pas dibawa jalan itu nggak goyang-goyang. Nah ini kenapa aku ngambil daun singkong, karena aku tuh pengen makan bersama sama kakak ipar aku ya teman-teman. Ya walaupun menunya itu masih sama seperti menu yang sebelumnya aku makan bersama, tapi entah kenapa menu kayak gitu enak. Dan singkat cerita, ini aku udah lagi makan ya di tempat kakak ipar aku. Cuman di sini kakak ipar aku nggak aku videoin karena mereka lagi nggak pakai hijab ya teman-teman. Jadi ya udah aku aja yang di videoin. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi kalian, bisa juga menghibur, dan semoga bermanfaat juga ya, amin. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.